Enak. Apa yang terbesit di benak Anda ketika mendengar Kota Batu, kota wisata, atau kota apel? Tapi tahukah Anda bahwa Kota Batu juga dikenal sebagai wilayah penghasil susu sapi perah loh? Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Selamat datang di Kota Batu. Kalau ngomongin wilayah Kota Batu dan sekitarnya itu nggak melulu soal apel, tapi ada juga susu. Dan sebelum kita melihat susu dan juga olahannya, kita akan memelihara mereka dahulu. Bukan yang kecil ini ya, yang kita perah, tapi yang besar-besar. Hai. Wah, ya belum bersahabat dengan saya. Besi. Hai. Mengacu pada data BPS Provinsi Jawa Timur, Kota Batu menempati urutan kelima wilayah setingkat kabupaten dan kota penghasil susu sapi tertinggi di Jawa Timur dengan jumlah hingga 24 juta liter susu setiap tahunnya. Salah satu sentra produksi susu sapi di Kota Batu berada di Dusun Berau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Di tempat ini sekitar 90% warganya beternak sapi perah. Kalau saya baru pertama kali belajar untuk memerah sapi, tapi yang versi pakai alat. Kalau ini bisa pakai alat, tapi ini mau tutup dulu. Nanti susunya keluar dari sini, selang ini. Oh, udah keluar ini. Wow, cepat sekali. Sapi biasanya sudah bisa diperah ketika memasuki usia 1,5 tahun dan telah melalui fase melahirkan anak sapi. Salah satu olahan susu yang diproduksi di Kota Batu adalah keju mozzarella. Dalam sebulan, produsen keju yang juga berada di Dusun Berau ini mampu menghasilkan hingga 3 ton keju mozzarella. 1.000 liter susu sapi akan diolah menjadi keju mozzarella pagi ini. Untuk mempercepat proses pemindahan susu dari tangki penyimpanan ke ruang produksi, kita gunakan mesin pompa ya. Penyimpanan dalam suhu rendah akan menghambat pertumbuhan bakteri yang bisa menyebabkan pembusukan dan kerusakan susu. Sebab bakteri cenderung berkembang biak lebih lambat pada suhu rendah dan bisa memperpanjang umur simpan susu. Bocor. Tar dulu. Waduh, sayang kalau ada yang tumpah. Tengin dulu. Sebelum diolah menjadi keju, susu sapi akan dianalisis terlebih dahulu dengan alat ukur multiparameter susu. Nantinya kandungan lemak, protein hingga kadar air akan terpantau. Sayangnya, hari ini kandungan air dalam susu cenderung lebih banyak, sementara lemak dan protein lebih sedikit dari biasanya. Ini berarti keju mozzarella yang akan dihasilkan akan lebih sedikit dibandingkan biasanya. Untuk membuat keju mozzarella, pertama-tama susu akan dipanaskan hingga mencapai 30 derajat Celcius. Peningkatan suhunya akan memudahkan proses pelarutan bahan pemisah di dalam susu sapi. Dua bahan pemisah ini adalah asam organik dan enzim rennet atau disebut dengan enzim renin. Untuk 1000 liter ini pakai 20 gram. 1000 liter hanya perlu 20 gram enzim renin. Berarti kalau bikinnya di rumah mau sedikit, ya tinggal disesuaikan. Istilahnya mungkin pakainya belas pegang ini? Ya boleh. Paling sejumput, kalau buat bikin di rumah nih cuma nah udah, cukup. Kalau kebanyakan? Kebanyakan nggak apa, cuman ini mahal. Oh, kalau kebanyakan nggak apa-apa tapi mahal. Tambahkan juga asam organik atau bisa diganti dengan perasan jeruk nipis. Ini bertujuan agar zat pemecah susu bekerja maksimal. Setelah itu tutup wadah dan tunggu 20 menit. Dan setelah 20 menit, beginilah hasilnya. Bukan, ini susu. Tapi sekilas kayak kembang tahu. Olahan awal mozzarella bernama curd atau dadi. Namun juga ada yang menyebutnya sebagai tahu susu. Ketika sudah mulai menggumpal, dadi akan dihancurkan menggunakan alat pemotong yang mampu menjangkau hingga ke bagian dasar wadah. Proses penghancuran ini akan membuat bagian susu yang padat tenggelam ke dasar wadah dan bagian susu yang cair dan berwarna kuning transparan naik ke permukaan. Lanjut, kita bersiap untuk proses penirisan. Saringan yang berada di ujung cheese fats ini akan memisahkan bagian susu yang cair dan padat. Sambil pelan-pelan, bagian susu yang padat kita geser.
terlalu cepat. Yang Oh. santai aja. Oh, yang santai. Iya, yang santai. Kenapa, Bang? Kalau terlalu cepat atau terlalu keras dorongnya nanti bisa hancur yang bagian padat ini. Kalau hancur nanti Bisa berikut ke sana, jadinya nanti berkurang hasilnya hasilnya. malah takut kebuang ya. Iya, Ya, ini untuk membuka jalur airnya doang berarti ya, Bang ya? iya. Tuh, sudah mulai padat tuh. Wah. Sudah mulai berat. Proses penirisan ini berlangsung cukup lama hingga beberapa jam. Wangi banget susu, Bang. Iya. Wangi banget. Ini ketika saya lagi ngaduk seperti ini tuh baunya tuh kayak haus. Wah, pengen minum. Dia pengen minum. Pengen diicip. Setelah kurang lebih 3 jam, bagian susu yang menjadi bahan baku utama keju mozzarella perlahan mulai menyatu satu sama lain. Penyusutannya pada proses produksi hari ini berjalan optimal, di mana setiap kilogram mozzarella memerlukan bahan baku sebanyak 8 hingga 9 liter susu sapi segar. Dan hari ini, dari 1000 liter susu sapi, sekitar 125 kg mozzarella berhasil didapatkan. Jangan lupa beri tambahan garam dan sedikit bubuk susu full cream untuk menambah rasa pada olahan kita hari ini. Terakhir, masukkan bahan baku keju mozzarella ke dalam mesin penarik keju atau cheese stretching machine. Sebetulnya kalau ibu-ibu mau bikin di rumah tuh bisa nggak sih? Bisa. Tadi kan kalau yang ngaduknya udah bisa tuh, misalnya manual. Kalau yang ininya kalau bikin di rumah gimana caranya ngaduknya? Bisa pakai panci, bisa pakai panci kemudian diaduk pakai spatula. Oh, diaduk pakai spatula bisa. Pelan-pelan gitu ya. Selain mengaduk, mesin ini juga akan memasak keju mozzarella menjadi matang hingga mencapai suhu sekitar 80 derajat Celcius. Mesin ini akan menarik-narik keju selama proses pemasakan sehingga keju akan memiliki karakteristik elastis, berserabut, dan lunak. Ciri-ciri mozzarella yang sudah matang adalah bisa ditarik hingga panjang seperti ini. Bang, beneran nggak panas, Bang? Aduh. Oh. Wah, ini sangat mozzarella. Ditarik, menarik. Bang, ini bisa sampai ke belakang gini. Kita makan lagi ini ya. Oh. Kejunya ini nggak terlalu yang berlebihan sampai kayak cheddar punya. Tapi dia taste dari si susunya tuh masih berasa sih ya. Keju mozzarella yang baru saja matang harus segera masuk ke dalam pengemasan. Dikemasnya harus pas lagi panas-panas karena kalau udah dingin udah susah ya, Bang, ya dibentuknya ya. Cepet-cepet banget tangannya. Hari ini sekitar 140 kg mozzarella berhasil kami dapatkan. Namun tidak setiap hari produksi berjalan optimal. Kegagalan pernah terjadi beberapa kali yang rata-rata terjadi karena susu mengalami kontaminasi. Gara-gara ya itu tadi kualitas susu kemudian terkena kontaminasi juga dari waktu itu ada kunjungan dari sekolah itu satu kelas itu masuk, ya udah jadi ada kontaminasi bakteri sehingga kejunya nggak jadi itu ya udah benar-benar nggak bisa diaduk, jadi cair aja semuanya. Mozzarella yang sudah dikemas dijual dalam berbagai ukuran, mulai dari 250 gram, 500 gram, hingga 1 kilogram. Keju mozzarella buatan Kota Batu ini dipatok dengan harga Rp90.000 per kilogram. Saat ini begitu mudah menemukan aneka olahan yang menggunakan keju mozzarella sebagai pelengkap. Dan tentu rasanya tidak afdol bila kita tidak memasukkan burger sebagai salah satu di antaranya. Kalau cuma ngicip-ngicip mozzarellanya doang kayaknya nggak pas ya. Harus dengan lauk yang lain atau menu yang lain. Saya akan bikin beberapa menu. Salah satunya adalah burger. Tapi ada satu menu lagi yang kayaknya cukup nih kalau pakai keju mozzarella. Pertama-tama kita panaskan roti yang berukuran jumbo dan beri sedikit margarin atau mentega untuk menambah cita rasa. Lanjut masak patty atau daging burger di atas wajan. Dan ini dia yang jadi primadona hari ini, keju mozzarella. Kan memang mozzarella itu kan harus dalam kondisi panas. Ya.
Setelah 10 menit, keju mozzarella tidak lagi menggumpal dan siap disajikan. Oke, keju kukusnya sudah jadi. Nah ini mozzarella. Oke. Tuh. Wah, langsung. Permisi, maaf pakai ini panas. Permisi, Bun. Monggo, Bunda nih. Maaf ya Bunda. Siap. Ya. Dan ini dia burger jumbo topping keju mozzarella. Duh, sampai tumpah-tumpah, Bun. Nih, Enak. Bu, ngambil karyawan 5 kayak gini suka ngincip-ngincip sebulan tutup, Bu. tutup. Burger butohnya rugi. Nih ya. Kuliner kedua adalah kebab yang lagi-lagi berukuran jumbo lengkap dengan topping mozzarella. Keju mozzarella bisa meleleh dan melar dengan mudah saat dipanaskan karena faktor air dan titik lelehnya. Keju mozzarella memiliki kandungan air yang tinggi dibandingkan keju jenis lain. Dan keju jenis ini akan meleleh sepenuhnya di atas suhu 50 derajat Celcius. Jadi, santap selagi hangat ya. Walau Kota Batu dan wilayah sekitarnya tersohor sebagai sentra produksi apel Malang, pemerintah setempat tidak menutup kemungkinan keju mozzarella akan menjadi salah satu alternatif buah tangan khas Kota Batu di tengah tingginya produksi susu. Saat ini kita punya potensi 3.900 sapi perah yang dimana beberapa desa yang sudah kita siapkan menghasilkan susu sekitar 4.400.000 liter per hari. Nah, kalau packagingnya nanti bagus, pas, dan bisa awet dengan jangka waktu tertentu, pasti bisa jadi oleh-oleh dong. Ada yang tertarik membuat sendiri keju mozzarella di rumah? Bisa kok. Dan tentu harus sabar karena proses membuat keju mozzarella lentur memakan waktu yang cukup lama. Dian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Batu, Jawa Timur.